Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisna, saya mahasiswa STI 2 Unea. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis tembak dengan menggunakan metode Pestal, 5 kekuatan Portan, Frio, dan Suhu. Sejarah singkat Starbucks. Starbucks merupakan salah satu perusahaan kopi terbesar di dunia yang dikenal dengan konsep kedai kopi modern dan pengalaman pelanggan yang khas. Didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat, Starbucks telah berkembang pesat dan memiliki ribuan gerai di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kehadiran Starbucks di pasar global tidak hanya menawarkan produk kopi berkualitas, tapi juga menciptakan gaya hidup baru yang menggabungkan kenyamanan, estetika, dan konektivitas. Yang analisis Starbucks, yang pertama ada analisis Vesta. Yang kedua ada analisis 5 kekuatan portal. Yang ketiga ada analisis Prio. Yang keempat ada analisis SWOT. Analisis Vesta. Yang pertama ada politik. Starbucks beroperasi di berbagai negara, sehingga terpengaruh oleh kebijakan perdagangan internasional, tarif impor, dan stabilitas politik. Yang kedua ada ekonomi. Fluktuasi nilai tukar dan inflasi berdampak pada harga bahan baku dan daya beli konsumen. Krisis ekonomi global dapat menurunkan permintaan terhadap produk premium seperti kopi Starbucks. Yang ketiga ada sosial. Perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai produk sehat dan berkelanjutan mendorong Starbucks untuk menyediakan pilihan makanan dan minuman yang lebih sehat. Dalam teknologi, Starbucks memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi mobile untuk pemesanan dan pembayaran. Environmental atau lingkungan. Starbucks menghadapi tekanan untuk mengurangi limbah plastik dan menggunakan bahan baku yang berkelanjutan. Program Greener Stores dengan penggunaan cangkir daur ulang adalah respon terhadap tuntutan lingkungan. Legal. Perusahaan harus mematuhi regulasi makanan dan minuman, hak konsumen, serta hukum ketenagakerjaan di berbagai negara. Selanjutnya ada analisis 5 kekuatan portal. Model portal digunakan untuk melayani daya saing Starbucks dalam industri kopi dan minum. Ancaman pendatang baru sangat rendah. Biaya awal yang tinggi, loyalitas merek, dan skala operasional Starbucks menjadi hambatan masuk bagi pesaing baru. Kekuatan tawar pemasok sedang. Starbucks memiliki banyak pemasok kopi, tapi kualitas premium dan praktik berkelanjutan membuat perusahaan bergantung pada pemasok tertentu. Selanjutnya ada kekuatan tawar pembeli sangat tinggi. Konsumen memiliki banyak pilihan alternatif, termasuk kafe lokal dan kopi instan, sehingga Starbucks harus terus berinovasi. Ancaman produk substitusi tinggi. Minuman lain seperti teh, jus, dan minuman energi dapat menggantikan kopi sebagai pilihan konsumen. Persaingan antara perusahaan tinggi. Starbucks bersaing dengan Dunkin', Costa Coffee, dan Giant Coffee lokal dan dalam hal-hal lain. Kualitas dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada analisis PRI, membantu memahami bagaimana sumber daya dan kapabilitas memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang pertama ada nilai, citra merek yang kuat. Starbucks dikenal luas sebagai merek premium dengan kualitas kopi yang tinggi dan pelayanan yang lengkap. Selanjutnya adalah kelangkaan, budaya perusahaan dan loyalitas pelanggan.
Starbucks memiliki budaya kerja yang kuat dan basis pelanggan yang setia, yaitu sulit ditiru oleh pesaing. Yang ketiga ada inviolability, sulit ditiru. Citra merek global membangun reputasi dan kehadiran global seperti Starbucks membutuhkan waktu dan investasi besar. Rantai pemasok dan logistik, sistem distribusi, dan pengadaan bahan baku yang efisien sulit ditiru oleh pesaing. Selanjutnya ada organisasi. Manajemen strategis yang solid. Starbucks memiliki struktur organisasi yang mendukung inovasi dan ekspansi global. Pemanfaatan teknologi, penggunaan mesin espresso otomatis dan aplikasi mobil untuk pemesanan menunjukkan adaptasi terhadap teknologi demi efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat analisis strategis yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari suatu perusahaan. Yang pertama ada kekuatan. Merek global yang kuat, Starbucks dikenal di seluruh dunia sebagai simbol kopi premium dan gaya hidup urban. Pengalaman pelanggan yang konsisten, pelayanan ramah, suasana nyaman, dan desain toko yang khas menciptakan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada kelemahan. Harga produk yang tinggi dibandingkan pesaing lokal. Harga kopi Starbucks tergolong mahal dan membatasi segmen pasar ketergantungan pada bahan baku terbatas kualitas. Kopi premium bergantung pada pasokan dari wilayah tertentu yang rentan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya ada peluang. Ekspansi ke pasar baru, masih banyak negara berkembang yang belum memiliki gerai Starbucks. Diversifikasi produk, peluang untuk mengembangkan makanan sehat, teh, dan produk non-kafein. Kemitraan strategis, kolaborasi, dan perusahaan teknologi atau retail bisa memperluas jangkauan pasar inovasi teknologi. Ancaman. Persaingan dari merek lokal dan internasional, kafe, independen, dan jaringan seperti Dunkin atau Koso Coffee menawarkan alternatif yang lebih murah. Perubahan kebijakan pemerintahan, regulasi pajak, perdagangan, dan lingkungan bisa mempengaruhi operasional global. Simpulan, Starbucks memiliki posisi yang kuat dalam industri kopi global. Berkat merek yang kuat, pengalaman pelanggan yang unggul, dan komitmen terhadap berkelanjutan. Namun, perusahaan tetap menghadapi tantangan dari pesaing, perubahan sosial, dan tekanan lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya yang sulit ditiru dan terus berinovasi. Starbucks dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di masa depan. Terima kasih.